Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Proses Equipment Design 2 akan menjelaskan example 11.5 pada buku Coulson, yaitu soalnya adalah untuk menghitung jumlah stage ideal pada kolom distilasi pemisahan butana dan pentana dengan kondisi operasi tekanan sebesar 8,3 bar dan juga rasio reflux sebesar 2,5. Untuk besaran komposisi dari campuran tersebut adalah propana sebesar 5 kmol, isobutana sebesar 15 kmol, N-butana sebesar 25 kmol, isopentana sebesar 20 kmol, N-pentana sebesar 35 kmol. Sehingga total feed yang masuk adalah sebesar 100 kmol. Dan produk tops atau distilat yang diinginkan adalah propana sebesar 5, isobutana sebesar 15, N-butana sebesar 24, isopentana sebesar 1, dan N-pentana sebesar 0. Sehingga total produk distilat yang diinginkan adalah sebesar 45 kmol. Untuk produk bottom yang diinginkan adalah propana sebesar 0, isobutana sebesar 0, N-butana sebesar 1, isopentana sebesar 19, dan N-pentana sebesar 35 kmol. Sehingga total produk bottom yang diinginkan adalah 55 kmol. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah perhitungan dew point dan bubble point dari campuran. Untuk mendapatkan data nilai K menggunakan grafik ini atau figure A, ini untuk K values pada pressure 8.3 bar atau tekanan 8,3 bar. Tentu perhitungan dew point dan bubble point menggunakan trial dan error, sehingga ditentukan bahwa temperatur dew point sebesar 65 derajat Celcius diindikasikan dengan besaran XD per K mendekati 1, yaitu 0,96. Besaran KI pada propana adalah 2,53, isobutana sebesar 1,2, N-butana sebesar 0,9, isopentana sebesar 0,43, dan N-pentana sebesar 0,34. Untuk bubble point juga sama, masih menggunakan trial dan error, dan didapatkan temperatur bubble point sebesar 120 derajat Celcius. Diindikasikan dengan nilai XB kali K sebesar 1. Untuk nilai K pada propana adalah 4,6, isobutana sebesar 2,7, N-butana sebesar 2,1, isopentana sebesar 1,1, dan N-pentana sebesar 0,95. Setelah mendapatkan nilai dew point dan bubble point, selanjutnya adalah perhitungan relative volatility atau volatilitas relatif. Yaitu adalah alpha, di mana alpha dinyatakan sebagai KI per K high key. Senyawa high key pada soal ini ditentukan adalah senyawa isopentana. Dan untuk senyawa low key-nya adalah N-butana. Ini dilambangkan untuk low key dengan LK dan high key dengan HK. Setelah kita mendapatkan alfa pada suhu 65 derajat Celcius dan suhu 120 derajat Celcius, perlu dilakukan perhitungan rata-rata antara kedua suhu ini, sehingga didapatkan alfa untuk propana adalah 5, isobutana 2,6, N-butana sebesar 2, isopentana sebesar 1, dan N-pentana sebesar 0,85. Setelah melakukan perhitungan relative volatility, selanjutnya adalah perhitungan aliran senyawa non-key. Senyawa non-key adalah senyawa selain low key dan high key, yaitu propana, isobutana, dan N-pentana. Untuk data propana dan isobutana, yaitu menggunakan data distilat, karena kedua senyawa ini hanya ada di top atau distilat. Sehingga menggunakan data distilat sebesar 5 kmol untuk propana dan 15 kmol untuk N-butana. Nah, setelah perhitungan alfa I dan DI untuk propana dan isobutana, dilakukan perhitungan LI, yaitu limiting rates dari
kondisi liquid pada kedua senyawa ini, yaitu rumusnya adalah DI per alfa I min 1, yaitu ditemukan untuk Li propana sebesar 1,25 dan Li dari isobutana adalah 9,4. Selanjutnya setelah menghitung Li adalah VI. VI adalah limiting rates dari kondisi vapor kedua senyawa ini, yaitu Li tambah Di. VI untuk propana adalah sebesar 6,25 dan untuk isobutana sebesar 24,375. Setelah ditentukan Li dan VI pada masing-masing komponen, perlu dijumlah, yaitu sigma Li sebesar 10,6 dan sigma VI sebesar 30,625. Selanjutnya adalah perhitungan untuk senyawa N-pentana. Karena N-pentana hanya ada di produk bottom, sehingga menggunakan data besaran konsentrasi N-pentana di bottom, yaitu 35 kmol. VI aksen sama dengan alfa I kali BI per alfa low key dikurang alfa I, yaitu alfa dari N-pentana. Sehingga ditemukan nilai VI aksen dari N-pentana adalah 25,99 dan untuk Li aksen sama dengan rumusnya adalah VI aksen tambah BI, yaitu 60,99. Setelah menghitung aliran masing-masing senyawa non-Ki, selanjutnya harus dilakukan perhitungan campuran atau kombinasi dari semua senyawa, yaitu terbagi menjadi dua bagian, rectifying section atau bagian rectifying dan stripping section atau bagian stripping. Untuk perhitungan L dan V itu memerlukan nilai reflux ratio, di mana L adalah 2,5 dikali produk distilat, lalu LE yaitu L min sigma Li, yaitu 112,5 dikurang 10,6, yaitu 101,9. Untuk V juga sama, VE sebesar 126,875 didapatkan dari V min sigma VI. Selanjutnya untuk stripping section. Selanjutnya adalah perhitungan combined keys pada stripping section, yaitu untuk L aksen menggunakan rumus dari reflux ratio ditambah 1 dikali massa total konsentrasi total dari distilat, lalu ditambah dengan konsentrasi total dari bottom. Lalu untuk LE aksen yaitu L aksen dikurang sigma Li aksen, di mana 212,5 dikurang 60,9 sehingga didapatkan nilainya 151,5. Untuk V aksen yaitu reflux ratio ditambah 1 lalu dikali dengan konsentrasi total produk distilat. Untuk VE aksen yaitu V aksen dikurang sigma VI aksen. Berarti 157,5 dikurang 25,9 yaitu 131,5099. Selanjutnya, perhitungan slope dari top operating line atau garis operasi atas. Rumusnya adalah LE per VE didapatkan 0,80. Untuk slope dari bottom operating line atau garis operasi bawah, yaitu rumusnya LE aksen per VE aksen didapatkan nilainya 1,15.
Untuk XB atau fraksi produk bawah, fraksi produk high key, fraksi senyawa high key dari produk bawah atau bottom yaitu 0,05, yaitu besar konsentrasi produk low key di bottom dibagi besar konsentrasi produk high key pada bottom ditambah konsentrasi produk low key pada bottom. Begitu pula dengan fraksi pada distilat yaitu 0,96 dan XF sebesar 0,5. Untuk Y sama dengan alpha X per 1 ditambah alpha min 1 kali X, di mana alfanya menggunakan alpha low key. Jadi alpha low key kali X per 1 ditambah alpha low key min 1 kali X. Sehingga didapatkan rumus Y sama dengan 2X per 1 tambah X. Disubstitusikan nilai X yang ada di kiri terhadap rumus Y sama dengan 2X per 1 tambah X sehingga dapatkan nilai Y. Dan tabel kedua adalah untuk garis X sama dengan Y. Untuk rumus C yaitu XD per 1 tambah R sehingga dapatkan C sebesar 0,27. Nah, pertama adalah kita proyeksikan titik XB terhadap garis X sama dengan Y, garis titik XF terhadap garis X sama dengan Y, dan titik XD terhadap garis X sama dengan Y. Setelah itu, garis titik C kita taruh pada sumbu Y untuk selanjutnya ditarik dari proyeksi XD terhadap sumbu X sama dengan Y. Proyeksi XD terhadap garis X sama dengan Y, lalu kita tarik garis ke nilai C. Nah, lalu kita tarik garis Q atau Q line tegak lurus ke atas dari proyeksi titik XF terhadap X sama dengan Y. Mengapa tegak lurus ke atas? Karena di soal dinyatakan bahwa feed masuk dalam kondisi temperatur titik didih, yaitu di mana boiling point adalah titik liquid akan tepat berubah menjadi vapor atau kondisinya disebut dengan saturated liquid. Jadi menggunakan asumsi Q sama dengan 1. Lalu setelah menemukan titik potong antara slope top operating line dengan Q line, selanjutnya ditarik garis bottom operating line terhadap titik perpotongan tersebut. Selanjutnya kita kita tarik garis siku-siku dari titik XD hingga mencapai XB. Kita hitung yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yaitu berarti jumlah stage ideal untuk distilasi multikomponen tersebut adalah 14. Sudah termasuk 1 untuk boiler dan 1 kondenser, sehingga jika dikurang 2 untuk boiler dan kondenser, jumlah stage-nya adalah 12. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.